Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo, apa kabar anak sekalian yang Pak Guru banggakan? Mudah-mudahan semua anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini tanggal 16 November 2021 kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita seperti biasa, dan hari ini kita sudah masuk di pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Baik, mari kita berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai sekalian yang Pak Guru banggakan. Hari ini kita sudah berada di pembelajaran 1 di subtema ketiga ya, di tema keempat. Berarti kita sudah menyelesaikan 2 subtema ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan subtema ketiga dan subtema keempat, dan nanti kita akan ulangan semester di bulan Desember nanti ya. Baik, mari kita lanjutkan untuk pembelajaran kita hari ini. Mari kita masuk ke materi kita untuk hari ini. Baik anak sekalian, kita masuk di pembelajaran pertama di subtema ketiga. Jadi subtema ketiga ini itu berjudul hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Jadi hidup bersih sebenarnya ya, itu harus kita biasakan dimanapun ya, kapanpun dan dimanapun, termasuk salah satunya di tempat bermain ya. Baik, coba kita baca. Bermain bersama teman sangat menyenangkan. Di manakah kamu biasa bermain? Kamu harus menjaga kebersihan kapan saja. Ketika bermain juga harus menjaga kebersihan. Tempat bermain yang bersih akan bermanfaat. Bermain pun menjadi nyaman dan menyenangkan. Ayo, jaga kebersihan tempat bermainmu. Jadi kalau kita bermain di tempat bermain kita ya, biasanya itu kita punya tempat bermain, misalkan di taman atau di lapangan atau dimanapun ya tempat biasa kita bermain. Nah, yang terpenting adalah kita harus selalu menjaga kebersihan tempat kita bermain. Misalkan kalau kita sudah bermain atau sebelum kita bermain, kita bersihkan dulu. Dan setelah bermain, apabila ada sampah yang kita buat atau kita timbulkan dari permainan kita ya, misalkan kita menggunting sesuatu atau dan lain-lain, atau makan snack minuman. Nah, sampah-sampah itu harus kita buang pada tempatnya atau kita harus bersihkan. Supaya apa? Supaya saat kita bermain itu akan menjadi nyaman ya, dan yang diuntungkan siapa ya, tentunya yang bermain di situ ya. Makanya kita harus selalu menjaga kebersihan tempat kita untuk bermain. Baik, kita masuk di pembelajaran 1 ya. Hari ini kita masuk di materi bahasa Indonesia. Coba kita baca di sini di halaman 59 sampai dengan 60. Bacalah teks percakapan berikut. Bayu dan Raka sedang bermain. Mereka bermain di teras rumah Bayu. Kata Raka, "Bayu, apa rencanamu siang ini?" Kata Bayu, "Aku mau bermain balok kayu. Apa kamu mau ikut?" Kata Raka, "Wah, sepertinya seru. Aku mau ikut. Di mana kita bermain?" Kata Bayu, "Kita bermain di teras rumahku saja." Kata Raka, "Baiklah Bayu." Bayu dan Raka bermain dengan rukun. Setelah bermain, mereka merapikan mainannya. Kata Bayu, "Sepertinya akan turun hujan. Kita sudahi saja yuk bermainnya." Kata Raka, "Iya, aku juga sudah lelah." Kata Bayu, "Ayo kita bereskan dahulu balok-balok kayu ini. Kita masukkan ke kotak mainan." Kemudian kata Raka, "Baik Bayu, ayo kita rapikan mainan ini." Kata Bayu, "Setelah itu kita sapu teras agar bersih." Kata Raka, "Bagaimana jika kita berbagi tugas?"
Aku merapikan mainan dan kamu menyambut teras. Kata Bayu, ide bagus. Yuk kita mulai. Kata Raka, ayo. Nah, jadi dari percakapan tersebut itu mereka sedang bermain ya, dan mereka tentunya membersihkan tempat bermainnya setelah mereka bermain. Nah, perilaku ini adalah perilaku yang baik ya. Jadi kalau kita bermain di suatu tempat, misalkan di teras rumah, kita harus membersihkan tempat itu sebelum kita bermain, dan kita harus membersihkan juga atau merapikannya setelah kita bermain. Nah, kalau Pak Guru tanya, di teras itu apa sih? Nah, teras itu halaman rumah ya. Teras itu halaman rumah. Biasanya kita kalau punya rumah pasti ada terasnya. Ya, di situ biasanya tempat kita bermain ya. Biasanya Pak Guru waktu kecil itu sering juga bermain di teras rumah atau di teras rumah teman ya. Jadi kita membawa mainan, kemudian kita bermain di teras rumah ya. Jadi teras itu halaman rumah ya. Baik, kita coba cari kata yang lain yang kira-kira kita mau tahu maknanya ya. Nah, di sini ada kata lelah. Nah, lelah itu maknanya apa? Capek ya. Ya, capek kalau lelah. Kemudian apalagi ya? Ya, kira itu saja beberapa kata yang kita butuh atau kita perlu tahu artinya ya. Tadi ada kata teras itu halaman rumah ya. Kemudian apalagi tadi lelah ya, lelah itu ya capek ya. Jadi seperti itu. Baik, saya kira cukup untuk materi bahasa Indonesia, dan kita lanjutkan materi selanjutnya. Baik, kita lanjutkan untuk materi seni budaya dan prakarya di halaman 60. Coba kita baca. Apakah kamu suka membuat gambar atau lukisan? Gambar atau lukisan termasuk karya dua dimensi. Karya dua dimensi adalah karya yang memiliki dua sisi. Dua sisi yang dimaksud adalah panjang dan lebar. Membuat karya dua dimensi memerlukan alat dan bahan. Kamu memerlukan kertas, pensil, penghapus, dan pewarna. Ada banyak jenis pewarna yang bisa digunakan. Misalnya, warna pensil, cat air, krayon, dan cat minyak. Siapkan alat dan bahan sebelum membuat karya. Selanjutnya, buatlah karya seni dua dimensi. Baik, jadi kalau gambar itu atau lukisan itu namanya gambar karya dua dimensi. Maksudnya apa? Maksudnya ya, karya dua dimensi itu adalah karya yang hanya memiliki dua sisi, yaitu panjang dan lebar. Ya, jadi seperti itu. Jadi beda lagi kalau karyanya tiga dimensi, ya. Jadi kalau karya tiga dimensi itu karyanya yang kita bisa lihat dari berbagai sisi. Tapi kalau dua dimensi maksudnya adalah cuma ada dua sisi ya, panjang dan lebar. Saya kira kalau kita membuat lukisan atau gambar, ya tentunya kita butuh ya, kita memerlukan alat-alat, misalkan pensil, kertas, penghapus, dan lain-lain. Nah, untuk mewarnainya ada beberapa alat yang kita bisa gunakan, misalkan pensil warna, cat air, ya, atau krayon, ataupun cat minyak, ya. Nah, itu kita bisa gunakan untuk membuat lukisan atau gambar, ya. Baik, saya kira bisa dipahami ya. Untuk materi ini singkat saja, dan kita lanjutkan materi selanjutnya. Materi terakhir, matematika di halaman 60 sampai 61. Salah satu mainan Bayu berbentuk kubus. Kubus termasuk bangun ruang. Kubus dibatasi bidang berbentuk persegi. Selain kubus, ada juga balok, tabung, limas, dan prisma. Bangun ruang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Perhatikan gambar bangun ruang di samping. Bangun ruang kubus memiliki 12 ruas garis. Ruas garis pada bangun ruang dinamakan rusuk. Ya, jadi ruas garis itu
namanya rusuk ya, rusuk. Ada ruas garis AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AH, BE, CF, dan DG. Nah, coba kita pahami yang mana sih yang sebenarnya disebut ruas garis atau rusuk ya. Jadi kalau kita kalau ada pertanyaan berapa jumlah rusuk pada balok ya, atau berapa jumlah rusuk pada tabung, berapa jumlah rusuk pada kubus ya. Jadi seperti itu. Jadi coba kita lihat satu persatu ya, yang mana yang termasuk ruas garis atau rusuk. Nah, kita lihat yang dimaksud adalah AB ya. Jadi ini garis yang ini, sudut yang ini, bukan sudutnya, garisnya. Ini yang dimaksud dengan rusuk. Ini rusuknya ya. Ini BC. Kemudian CD, kemudian DA atau AD. Ini rusuknya. Kemudian ada juga rusuk HE, EF, FG, GH ya. Kemudian ada juga rusuk AH atau HA, bisa juga EB atau BE, sama saja, FC atau CF, dan GD atau DG ya. Jadi ada berapa ruas garisnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 rusuk atau ruas garis pada bangun ruang kubus ya. Jadi ada 12 rusuk pada bangun ruang kubus. Oke, teman sekalian, jadi bangun ruang itu bangun yang memiliki isi. Selain memiliki lebar dan tinggi, juga memiliki isi ya. Baik. Nah, beda lagi kalau dengan bangun datar ya. Bangun datar itu ya cuma memiliki luas ya, cuma memiliki luas. Kalau bangun ruang itu dia memiliki isi, jadi ada isinya, bisa diisikan. Namanya saja ruang ya. Jadi bisa diisi atau ada volume atau isinya ya. Kalau bangun bangun datar cuma memiliki luas ya. Baik, untuk lebih memahami sekalian, kita coba jawab pertanyaan berikut. Tentukan ruas garis pada bangun berikut. Nah, di sini ada bangun ruang kubus ini ya. Kalau kubus itu ciri-cirinya adalah ruas garisnya semua itu sama panjang ya. Ukurannya sama ruas garisnya. Beda lagi dengan balok ya. Jadi kalau balok itu seperti ini, ada yang panjangnya sama ya. Kemudian ada juga yang bedanya, ada pendek ya, ada yang panjang, itu namanya balok. Oke, coba kita lihat nomor 1. Nah, di sini kita bisa lihat ruas garisnya adalah ya EF, FG, GH, dan HE. Kemudian ada juga IJ, JK, KL, dan LI, IE, JF, KG, LH. Jadi sama ada 12 ruas ya, atau rusuk. Nah, kemudian nomor 2 kita lihat ada sama juga 12 ya, MN, NO, OP, dan PM. Kemudian QR, RS, ST, dan PQ. Kemudian ada juga QM, RN, SO, dan TP. Oke, selanjutnya balok berikutnya ada ruas PQ, RS, PQ, QR, RS, dan SP, TU, UV, PW, dan WT. Kemudian TP, UQ, VR, dan WS. Itu adalah ruas garis ya pada bangun ruang berikut ini ya. Tadi ada kubus, ada balok, dan balok ini juga namanya balok ya.
Kalau ini tadi kubus karena sisinya ruas garisnya itu sama, semuanya sama panjang ya, sama ukurannya. Baik, sekira cukup untuk materi kita hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Dan kita lanjut untuk tugas. Silahkan kerjakan halaman untuk tugas hari ini. Silahkan kerjakan halaman 61 ya. Di situ ada tugas di halaman 61 sampai 62 ya. Seperti biasa, bagian A-nya silahkan dikerjakan di buku pengayaannya, kemudian bagian B silahkan dikerjakan di buku tugas seperti biasa ya. Baik, sekalian, sekira cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan anak sekalian semuanya bisa memahami materi kita hari ini ya. Baik, anak sekalian yang Pak Guru banggakan, saya kira cukup untuk hari ini, dan Pak Guru selalu ingatkan anak sekalian untuk belajar dengan baik ya. Ini Pak Guru tidak pernah bosan untuk mengingatkan anak sekalian semua belajar dengan baik, belajar disiplin dan belajar mandiri, supaya pada saat anak sekalian semua dewasa sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini, dan anak sekalian tetap jaga kesehatannya, makan makanan bergizi, jangan bermain-main hujan ya, karena sekarang itu sudah mulai musim hujan, jadi jangan keluar rumah kalau hujan. Jadi kalau tidak ada keperluan ya tinggal saja di rumah ya, karena musim sekarang itu sudah musim hujan, dan kita harus selalu menjaga kesehatan kita ketika musim hujan seperti ini ya. Baik, saya kira cukup untuk hari ini, dan Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.